그대 지금 무슨 생각하며 일을 하고 있나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? 알아요. 그대 해야 할 일 많이 남았다는 걸. 그대 지금 무슨 생각하며 노트북을 여나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? 알아요. 그대 알면서도 어쩔 수가 없죠. 놀자. 나와 신나게 놀고 남은 일 하자. 가끔은 손가락도 좀 쉬어야지. 무심하게 매정하게 나와 네 손가락에게 이러기야. 놀자. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, The Andi Siska Family. Hai semuanya, apa kabar? Semoga semua dalam kabar yang baik dan aku pun di sini dengan kabar yang baik juga. Dan alhamdulillah hari ini aku bisa share lagi kegiatan atau aktivitas aku di pagi hari sebagai ibu rumah tangga sejati. Nah, di sini langsung aja aku beberes dapur sederhana ya teman-teman. Di sini dapur sederhana aku, tempat aku nongkrong setiap paginya untuk menyiapkan berbagai hal yang dimulai di pagi hari untuk anak dan suami serta keluarga kecil aku ini. Nah, di sini karena dapurnya lumayan udah kotor, aku mau beberes dulu bagian rak piring serta tempat perbumbuan ya teman-teman. Nah, di sini kerak-kerak dari keramik-keramik pinggirannya itu udah hitam dan dekil banget ya teman-teman. Makanya di sini aku mau langsung lap-lap pakai sabun, terus aku bilas lagi pakai air bersih. Nah, di sini aku kangen banget nih sama bunda-bunda semuanya ya. Aku baru bisa upload lagi di hari ini dan semoga kedepannya bisa konsisten buat aktif lagi dan upload videonya tiap hari atau bisa dalam 2 hari itu sekali uploadnya. Tapi karena sekarang ya seperti biasa kesibukan ibu rumah tangga terlalu banyak, jadi membagi waktunya sangat susah. Nah, di sini lanjut aja aku lap-lap buat si kompor. Nah, di sini tempat apa sih namanya teman-teman ini yang warna hitam, apa ya, stand untuk memasak ya. Udah sangat kotor juga. Aku mau semprot-semprot pakai cairan yang biasa aku pakai pembersih persekitaran dapur. Aku nggak lihat ya teman-teman di mana aku simpan. Jadi di sini aku pakai sabun Sunlight yang aku kasih air, terus aku kasih lap gitu ya, terus aku lap-lap. Dan apa kabar nih semua teman-teman ya? Semoga semua dalam kabar yang baik dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Dan yang lagi sakit semoga cepat diberikan kesembuhan, dan yang lagi kesusahan semoga cepat diberikan kemudahan dalam urusannya. Dan buat teman-teman juga yang selalu mampir memberikan komen positifnya, selalu mensupport channel aku yang sangat sederhana ini, aku juga ucapkan banyak terima kasih. Semoga kebaikan teman-teman selalu dibalas dengan berjuta kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lanjut lagi ke videonya teman-teman. Di sini aku pasang raknya kembali ya. Nah, raknya ini udah aku cuci ya bersama dedegannya beberapa hari yang lalu. Nah, di sini aku baru mau rakit kembali karena si rak ini udah kering, udah aku lap juga. Tinggal aku rakit dan pasang kembali ke tempatnya semula. Jadi sesekali kita harus melihat kotoran di sekitaran dapur yang kadang nggak tersentuh dalam sehari ya seperti ini. Kita hanya lihat yang bagian kotor atau bagian depannya aja yang kotor kita beberes. Tapi sesungguhnya di bawah-bawah rak-rak itu sebenarnya banyak debu, kotoran yang lain yang harus diberesin ya teman-teman. Tapi di sini aku beberes dapur betul-betul secara mendetail ya. Jadi semuanya tersentuh dan gak ada yang terlewatkan. Karena di sini aku khusus 1 hari buat beberes di rumah untuk bagian dapur ya. Dan di sini lanjut aku mau refill juga.
refill perbumbuan. Udah beberapa lama aku gak pernah refill lagi nih, karena biasanya aku langsung buka aja kemasan. Misal kalau aku beli bumbu masakku, langsung aku buka aja plastiknya, aku simpan terus aku masukin ke tempat-tempat gitu ya. Nah di sini karena aku lagi rajin dan moodnya lagi bagus, jadi di sini aku mau refill dulu ya. Inilah kegiatan ibu rumah tangga yang sangat menyenangkan ya, buka-buka bungkusan sasetan gitu, terus kita masukin ke dalam wadah tempat bumbu ya. Jadi di sini aku mulai dari perbumbuan merica bubuknya, langsung aja aku masukin beberapa bungkus biar kalau aku masak itu lebih mudah, tinggal nyendok aja sesuai takaran perbumbuan dalam masakan. Nah di sini langsung aja aku simpan kembali untuk si tempat merica. Nah hampir kelupaan sama sendoknya. Wah, si sendok hampir nangis nih karena botolnya di luar tersimpan. Nah si sendok hampir terlupakan. Nah lanjut lagi, di sini tempat minyaknya aku juga lap-lap, dan di situ minyaknya masih ada, jadi aku aman ya buat stok minyak. Nah di sini buat tempat wadah menyimpan minyak bekasnya, langsung aja aku lap-lap juga biar lebih bersih gitu ya teman-teman. Nah lanjut, setelah refill aku langsung beberes juga buat cupir. Nah cupir ini biasa aku perpanjang menjadi cuci piring. Nah cuci piring ini ya itulah aktivitas yang sangat aku senangi. Jika aku harus memilih antara dua pekerjaan masak dan cuci piring, pasti aku memilih cuci piring. Kenapa? Karena aku sangat senang namanya cuci piring. Karena cuci piring kita sambil merem bisa juga sambil nyanyi bisa juga. Jadi untuk cuci piring itu sebenarnya adalah hobi aku. Lebih baik aku disuruh cuci piring. Dari gadis sampai sekarang aku sudah punya anak satu, aku lebih senang cuci piring dibanding masak dan beberes rumah. Karena cuci piring itu adalah pekerjaan yang simple dan gak menguras banyak tenaga. Hanya orang malas yang gak suka dengan cuci piring, karena jujur aku suka dengan kegiatan cuci piring. Nah bunda-bunda yang suka cuci piring dan seperti aku, boleh di komen ya di kolom komentar, siapa tahu hobinya ada yang samaan dengan aku. Nah di sini lanjut lagi nih buat galon, aku lap-lap dulu dan dispensernya sekalian ya biar makin kinclong. Dan kalau pas suami pulang kantor nggak ngomel-ngomel kalau sudah ambil air lantas si galon dan standnya atau dispensernya ini agak kotor. Biasanya dia negur ya teman-teman, makanya aku sebelum ditegur aku beresin dulu biar pas suami kalau pulang nggak marah-marah. Ada nggak pas suaminya yang suka marah-marah kalau lihat perabotan rumah tangga itu kotor? Katanya kita malas, padahal sesungguhnya di rumah itu berjuta banyak pekerjaan, makanya kita nggak tahu yang mana mau didahulukan. Tapi marahnya bukan marah kayak gimana ya teman-teman, marah menyindir gitu. Tapi aku ambil santai aja karena pak suami ya walaupun seperti itu suka marah-marah, tapi akunya tetap sayang dan cinta sama dia. Jadi selain aku mengisi suara hari ini, aku juga ngajakin teman-teman biar nggak bosen dengerin cerita aku itu mulu, makanya aku hibur teman-teman ya sedikit bercanda. Nah lanjut, di sini aku rakit kembali juga buat tempat berasnya biar berasnya kembali masuk ke dalam tempatnya lebih aman dan si perkutuan nggak bisa menembusnya jika beras aku simpan di sini. Nah di sini aku langsung aja simpan ke tempatnya, dan untuk berasnya nanti aja aku isi setelah dedegannya aman ya. Karena kalau ada dedegannya pastinya dia pasti ikut ngerecokin aku di dapur, jadi akunya nggak bisa leluasa buat beraktivitas. Jadi buat mengisi berasnya aku tinggalin dulu ya teman-teman. Kita lanjut ke pergantian atau si taplak meja ini kita ganti dengan yang baru. Ada yang baru nih. Nah di sini ada yang baru. Nah barunya itu adalah taplak meja. Taplak mejanya mungkin nggak terlalu matching dengan
dapurnya aku, tapi insya Allah akan selalu terasa indah kalau kita rajin beberes dan bersih-bersih. Karena intinya dapur itu bukan dari perintilan atau barang-barang yang ada di dalamnya, tapi bagaimana cara kita untuk selalu membuat dapur kita itu merasa nyaman dan sehat, dan kitanya dalam beraktivitas itu tenang dan senang ya tentunya. Nah, caranya itu adalah rajin beberes dapur, karena kalau dapurnya berantakan, kitanya pasti malas nongkrong di dalam dapur, malas masak, malas cuci piring, malas, pokoknya kalau lihat dapurnya sudah berantakan dan bau atau banyak kotoran seperti itu, ya pastinya kita malas ke dapur. Jadi ceritanya dapurnya itu nggak enak, dapurnya aku nggak suka karena begini begitu. Nah sebenarnya dapur bersih itu adalah dari kita sendiri atau yang punya rumah sendiri. Bagaimana cara menata, bagaimana cara membersihkannya, bagaimana membuat suasananya selalu membuat kita senang untuk beraktivitas di dalam dapur tersebut. Nah, di sini setelah aku membersihkan meja atau mengganti taplaknya, aku susun kembali barang-barangnya dan lanjut di sini aku lap-lap buat lemari perstokan aku. Lemari ini di bagian bawah itu aku simpan buat piring dan kawan-kawannya, dan untuk bagian atasnya di lemari tersebut aku simpan permimian, ada sabun. Oh salah ya teman-teman, kalau sabunnya aku simpan di bawah rice cooker dan dispenser ya, biar aku pisah supaya baunya nggak bercampur dengan bahan makanan. Nah untuk lemari aku simpan di sini seperti ikan kaleng, susu, indomie, dan apalagi stok-stok perbumbuan yang lainnya ya. Dan untuk sabun-sabun dan perstokan sabun cuci, sabun sunlight dan lain-lainnya dan kawan-kawannya aku simpan di bawah dispenser. Nah, lanjut di sini teman-teman, aku juga beberes tempat susunya Dedek Gania, dan di situ ada lap-lapnya juga, sekalian aku lipat. Dan lanjut kita masuk ke dunia persapuan. Siapa nih bunda-bunda yang suka dengan dunia persapuan? Boleh juga di-share di kolom komentar ya. Siapa tahu bunda-bunda suka dunia persapuan, boleh dicoret-coret di kolom komentarnya. Nah sebenarnya untuk sapu-sapu juga aku senang ya. Selain cuci piring, aku juga senang dalam persapuan, karena persapuan itu membuat badan kita bergerak semuanya, dan tentunya lemak-lemak jahat itu berjatuhan. Jadi seperti itu ya teman-teman, kalau kita rajin nyapu, aktivitas kita bukan hanya intinya kalau sering suka nyapu di rumah itu keringat keluar, badannya sehat, dan kita lebih enjoy dan senang ya kalau banyak mengeluarkan keringat. Jadi setelah makan baiknya kita banyak bergerak. Jadi kalau sudah melaksanakan atau melakukan bersih-bersih rumah seperti ini, tentunya kita lebih segar ya, lebih bugar, karena sudah beraktivitas mengeluarkan keringat. Jadi olahraganya ibu-ibu rumah tangga itu pasti beberes rumah ya, seperti aku ini, ibu rumah tangga sejati ya. Kita cuma beberes rumah, masak, dan jagain anak, dan ngabisin uang suami. Maaf ya teman-teman, ngelantur ya jadi cerita, karena di sini aku dubbingnya tengah malam biar akunya semangat buat mengisi suara aku sambil dengan bercanda. Nah lanjut di sini aku juga susun kursi-kursinya ya, dan gak terasa juga kita udah di akhir video. Dan jika dalam videoku hari ini banyak kekurangan, mohon maaf, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video, bye bye.